Halo saudaraku, salam sejahtera buat Anda semua. Kali ini kembali saya ingin mengemukakan sesuatu yang pastinya sih ya sudah sering bahkan diungkapkan. Dan saya harus garis bawahi, ungkapan ini diungkapkan oleh orang-orang yang gifted man atau orang-orang yang memang punya kemampuan untuk mengekspos atau untuk mengkomunikasikan kebenaran Alkitabiah untuk setiap kita nih orang-orang yang mau mencintai Tuhan dalam kebenarannya, mendengar kebenaran-kebenaran yang memang penuh dengan pernyataan-pernyataan Tuhan, karena orang-orang yang demikian atau gifted man itu atau orang-orang yang bisa disebut setia memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan benar, mereka semua mengungkapkan sesuatu yang bahasa reformnya tuh analogia scriptura. Jadi menjelaskan Alkitab dengan Alkitab, menjelaskan pernyataan yang kontekstual dalam Alkitab dengan pernyataan-pernyataan Alkitab juga yang secara kontekstual. Nah, kali ini saya kebetulan ini tanggal 15 di pertengahan awal tahun ini, saya sudah ngedenger, nggak banyak-banyak juga sih, tapi entah kenapa yang ada di media sosial pribadi saya tuh, di Facebook, Instagram, orang-orang yang mengatasnamakan orang-orang Kristen, mengatasnamakan pengajar Kristen, pemimpin Kristen yang mungkin menjadi tradisi ya, mengungkapkan motivasi atau mengungkapkan sesuatu yang ingin mendorong, ingin mencoba menyemangati orang-orang Kristen lainnya. Ya tentu mereka sebagai pengajar yang katanya Kristen, pengajar Kristen, gembala, pendeta, atau pengkhotbah, ingin menyuruhkan sesuatu, ingin mengungkapkan sesuatu yang baik. Tetapi harus saya tanda kutip dulu yang baik yang mereka maksud dari apa yang saya amati dengan tradisi yang seperti setiap tahun ini, awal tahun ya kan, mereka mengungkapkan demi mengungkapkan hal-hal yang menyemangati, memotivasi orang-orang Kristennya terhadap hal yang baru, tentang recommitment, tentang resolusi, tentang sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang ingin diraih di tahun yang baru ini. Kalau bahasa SPBU-nya tuh ya kan, kita sering dengar mulai dari nol. Saya kaitkan lagi ya dengan pengajar-pengajar yang bertanggung jawab. Saya harus ingatkan setiap Anda yang dengar-dengar kayak begitu, cukup berhenti sudah ngedengerin atau memperhatikan orang-orang demikian. Karena bagi kita, saudaraku, nggak ada hal-hal yang membuat kita kesannya sanggup untuk mengulang kembali hal-hal yang memang bisa kita mampu raih gitu loh. Kita mampu untuk gapai. Mungkin ini awal tahun, jadi target kita mungkin di bulan pertengahan tahun, di akhir tahun ini. Menurut saya itu sesuatu yang, maaf ya, membodohi, sesuatu yang menipu, atau sesuatu yang bisa dibilang ya menyesatkan. Kalau Anda bilang, buktinya saya pernah ngalamin kok, saya membangun komitmen ulang, saya menggapai, saya meraih, saya melihat mimpi saya yang saya tulis. Come on. Itu bukan perihal Anda yang punya mimpi. Itu bukan perihal Anda yang punya komitmen. Itu bukan perihal Anda yang memiliki resolusi di awal tahun. No. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, kan kita sering juga dengar di gereja kan, ada gembala atau pendeta yang menyerukan visinya terhadap jemaatnya ya kan. Jemaatnya dari mana ya? Jemaat Tuhan dibilang jemaatnya, tapi it's okay lah. Saya gunakan diksi itu, jemaatnya. Wah, tahun ini tahun kelimpahan, tahun ini tahun berkat yang luar biasa, tahun ini tahun kemenangan, tahun ini tahun apa ya? Saya bilang sih ya sederhana sama orang-orang yang demikian. Tahun ini tahun 2024. Iya kan? Bukan sesuatu yang dibangun karena keinginan manusia, saudaraku. Bukan sesuatu yang dibangun karena kebodohan manusia. Karena dia pikir, kayak saya bilang bodoh, karena dia pikir, wah karena di dalam Tuhan kita menyatakan sesuatu dengan iman, kita bisa meraihnya. Jangan ragu bahwa Tuhan itu akan memberkati kita dengan pernyataan-pernyataan iman kita. Wow. Apa yang terikat di sorga, apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi, lepas. Itu yang saya bilang, hari-hari ini kita
sering sekali mendengar orang-orang yang gak bertanggung jawab mengemukakan kebenaran firman Tuhan. Ya ada tulisannya, tetapi tulisannya nggak seperti yang dimaksud. Bagaimana kita mengerti maksud tulisan Tuhan dalam setiap pernyataan-pernyataan, dalam setiap tulisan Tuhan? Tidak bisa tidak, harus terkoneksi dengan pernyataan-pernyataan Tuhan lainnya. Makanya konteks itu penting. Nah, berkaitan dengan yang saya bilang tadi di awal tentang resolusi, komitmen ulang atau semangat yang baru, nggak ada yang bisa kita lakukan, saudaraku. Kadang-kadang saya berpikir ya, masih mending orang-orang duniawi ya, masih mending orang-orang yang punya pemikiran dalam tetapi punya mental duniawi. Kayaknya lebih bijak dalam hidup ini. Mereka berpikir begini loh, yang saya tangkap dari orang-orang seperti itu ya, orang-orang yang pintar dalam kehidupan duniawi ini, orang-orang yang serius berpikir mengenai fakta-fakta dalam hidup ini. Mereka berpikir bahwa pernyataan yang sering kita dengar kan, apa yang menjadi intuisimu, kejar itu. Apa yang menjadi mimpimu, kejar itu. Tapi bukan sesuatu yang sifatnya tahunan. Wow, nanti dibalas lagi. Loh, itu kan recommitment. Itu kan sesuatu yang diulang kembali. Ada kesempatan masih hidup hari ini, di awal tahun kita bangun lagi komitmen apa yang kita ingin capai. Yang saya mau garis bawahi, itu sesuatu perkara yang membodohi. Karena coba lihat, kalau di antara kita hidup dengan disemangati kita dengan perkataan-perkataan yang demikian, bahwa ada resolusi, ada kesempatan yang baru. Menurut saya itu sesuatu yang bodoh dalam kehidupan kita, khususnya kekristenan. Lebih baik orang-orang dunia yang melihat fakta hidup gitu, bukan dibangun dari angan-angan. Ya, dia mengawalnya dengan intuisi, dengan mimpi, tetapi itu sesuatu yang bagi mereka tuh proses hidup. Nanti Anda juga balikin, itu proses hidup loh. Pertanyaannya, kenapa ada resolusi? Nggak ada resolusi, yang ada ya terus aja hidup. Terus aja. Itu kan resolusi sesuatu yang memang kita ada kegagalan, ada sesuatu yang salah, lalai kita lakukan, kita kembali. Ya enggak, itu sesuatu yang bukan resolusi dong. Itu bukan solusi kita. Itu bukan kayak seperti kesempatan untuk kita ada solusi yang kita bangun dari diri kita. Enggak. Saya ingin coba ungkapkan ya, saudaraku ya, kalau kita berpikir waras sebagai orang-orang yang memang waras aja hidup, dan kita kaitkan dengan kekristenan, sesuatu yang menjadi fakta hidup kita, harusnya kita sadari, nggak ada yang bisa kita lakukan di luar Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa ya disemangati oleh orang-orang yang katanya pemimpin Kristen itu, atau gembala, pendeta, pengkhotbah, pengajar Kristen, bagaimana bisa ya kita disemangati dengan visi yang saya sebut juga tadi, gereja menyebutkan tahun ini visi. Kayaknya hampir nggak pernah lah kalau kita mencoba menyimak ya kebenaran Alkitabiah ya, kita nggak akan bisa menyimpulkan atau menjadi orang yang sampai ke titik kesimpulan itu tadi, bahwa ada visi-visi tahunan. Jadi bukan gospel, jadi nggak ya, kayak saya kaitkan ya, saya agak melebar kemana-mana, tapi ya nggak apa-apa lah, ini kan saya coba obrolan yang saya muat dengan obrolan Kristen yang hari-hari ini saya amati ya. Jadi kalau kita mengerti hal itu, kita nggak mengerti tentang gospel. Gospel itu self denial ya kan, penyangkalan diri. Tetapi kenapa bisa-bisanya ya orang-orang Kristen gemar dengan yang namanya tadi visi tahun ini. Come on man. Itu bukan sesuatu yang mengarahkan orang-orang Kristen jadi bener dong. Makanya saya suka dengan pernyataan ini, yang saya ingin coba masuk kepada sesuatu yang kalau ya awal tahun ya kembalilah kita mengingat kasih setia Tuhan, mengingat kembali perbuatannya, mengingat kembali bagaimana diri kita, Tuhan memperbarui kita, bagaimana pekerjaan keselamatan itu bekerja dengan kesadaran kita, nalar kita, hati kita, jiwa kita memahami itu. Itu yang harusnya kita selami sehingga kita bisa mengerti hidup ini dari tahun ke tahun. Awal tahun ini kita ngerti bagaimana bersikap hidup. Saya suka dengan pernyataan Kristus di Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ini dalam konteks Kristus berdoa buat murid-murid yang tahu mereka ada di tengah-tengah dunia
yang memang nggak senature dengan kehidupan baru, nggak satu alam dengan kehidupan baru, yaitu murid-murid yang bertuhan, murid-murid yang memang hidup dalam keselamatan, hidup dalam pelayanan penyembahan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan lewat pelayanannya, hidup di dalam pengudusan, hidup di dalam tantangan, hidup di dalam kelemahan, hidup di dalam kecaman, hidup dalam ancaman-ancaman yang membuat mereka tertekan, hidup dalam penderitaan, saudaraku. Tapi Kristus itu membuat pernyataan yang memang menguatkan, bukan hanya menguatkan, memang menguduskan, jadi menjaga, meminta Tuhan, meminta Bapa itu memelihara murid-murid. Karena dalam kebersamaan dengan Kristus ada penguatan atau ada penjagaan atau ada pertolongan, ada penyertaan Tuhan yang lewat manusia, Allah manusia Kristus di dunia. Tapi ketika Kristus dalam mempersiapkan dirinya mati di kayu salib, ya, itu menjadi doa yang harusnya menguatkan kita. Dan ini perkara yang harusnya setiap hari kita ingat, saudaraku. Bukan dengerin orang-orang yang ngajarin itu tadi, resolusi apa yang bisa kita buat, saudaraku, dalam kehidupan ini. Kita harusnya kalau menjadi Kristen, orang dunia bolehlah berpikir demikian. Wah, ada komitmen ulang untuk kita mencapai target kita. Dan memang terbukti banyak orang-orang yang juga yang melakukan hal yang sama setiap tahun. Dia membangun mulai dari nol, mulai semangat yang baru, mulai membangun kembali resolusinya, dan dia somehow dia mencapainya. Ya boleh kalau orang dunia lah kayak begitu. Dengan kesanggupannya mungkin mereka berpikir bisa mencapai itu. Mungkin dengan kemampuan dia yang dia punya, dia bisa mencapai hal itu. Tapi kita nih orang-orang Kristen, saudaraku. Kita hidup tuh dengan kelemahan di tengah dunia ini. Tetapi dengan kelemahan ini, pekerjaan Tuhan itu bekerja. Nah, bagaimana kita menyelami? Nah, saya suka dengan pernyataan Kristus ini. Kita di tengah dunia, tapi kita bukan dari dunia ini. Kita bukan tujuan kita, bukan hidup di tengah dunia ini. Tetapi hidup kita itu hidup bagi Tuhan. Sehingga pengudusan itu penting kita pahami. Tidak ada yang kita sanggup bisa lakukan. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menyelami, merenungkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan bekerja sejak kita menerima kehidupan baru, kita menerima keselamatan, kita hidup di dalam kekudusan itu, dan kita hidup lewatin kegagalan, kelalaian, abai. Kayak sering saya ngomong tuh lagu yang saya tulis tuh, kadang ku abaikanmu. Bukan kadang ya, sering banget. Lupakan kasih setiamu, jalani hidupku dengan kehendakku tanpa peduli dirimu. Dan faktanya, saudaraku, gereja yang tertulis di dalam Alkitab adalah gereja yang memang bahasanya yang memang ada raginya, ada sesuatu yang memang membuat berdosa, ada dosa di dalam, membuat orang-orang yang ada di gereja yang sudah ditebus itu melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tetapi kasih karunia yang disediakan Kristus itu loh yang harusnya kita ingat di tengah dunia kita hidup ini. Nggak ada resolusi yang kita harus banggakan, nggak ada resolusi yang harus kita kemukakan, saudara. Yang ada adalah bagaimana kita hidup di dalam terusnya proses ini, hidup di dalam kehidupan kita. Tuhan menguduskan kita. Banyak hal yang harusnya kita bisa kita serap, saudaraku, di dalam kekristenan ini. Dan jangan lagi, ini 2024, saudaraku, jangan lagi dengerin orang-orang yang udah sering kan kita udah ditelanjangi, saudaraku, di depan kita lewat fakta-fakta hidup ini. Ini sering saya bilang, kalau teologi seseorang salah, kehidupannya rentan dengan kesalahan, dengan pelanggaran, dengan dosa. Percayalah, saudaraku, percaya bukan kepada saya, percaya kepada sesuatu yang menjadi statement. Dan statement ini bukan statement yang saya ungkapkan baru-baru ini, statement yang sudah purba, sudah jadul sekali, sudah lama sekali. Kalau pemahaman seorang tentang Tuhan itu salah, kehidupannya salah. Kesalahannya bisa kedua kemungkinan, motivasinya yang salah, atau yang kedua, ya dibodohin sama orang-orang yang salah. Dan biasa saya lihat nih orang-orang Kristen kebanyakan ya dibodohin sama orang-orang yang salah teologianya. Kita bisa mengerti teologi yang benar, ya bisa dong. Bagaimana mungkin kita hidup dalam keselamatan, doktrin Tuhan kita nggak mengerti. Pengajaran Tuhan kita nggak ngerti bagaimana. Nggak bisa. Antara dua kemungkinan, kita mau menyerap apa yang membodohi kita, mengatasnamakan Kristen, bisa nggak? Bisa yang membodohi itu. Sangat bisa yang membodohi itu. Dan banyak sekali sudah kita lihat ditelanjangi. Dan ini menjadi sebuah fakta yang harusnya membuat kita kayak
terjaga dong, tersadar. Oh iya ya. Tapi pertanyaannya kenapa ya orang-orang masih mau gitu loh ngedengerin dengan alasan setia, dengan alasan memaafkan, dengan alasan Tuhan masih berkenan. Kesalahan memang Tuhan ampuni, saudara. Tapi ingat, kesalahan pengajaran itu mengerikan. Ingat pernyataan Kristus kan, kalau ada di antara salah satu saja yang menyesatkan, lebih baik baginya batu kilangan diikat, dicemplungin saudaraku ke air cetek gak? Enggak, air dalam. Greget saya. Ya jujur ya, saya sih nggak mau untuk tampil di media sosial, tapi ya jujur juga saya greget, dan greget saya berharap ya ini benar, baik, dan konten saya, isi saya pun benar. Dari mana saya benar? Sederhana, hari ini tuh kita lebih mudah memahami kekristenan, saudaraku. Begitu derasnya informasi kebenaran Kristen yang benar, harus saya garis bawahi, yang benar, saudaraku. Banyak sekali ini yang disebut ya zaman anugerah besar buat kita. Ya harusnya menjadi konsekuensi logis kalau kita hari ini mengabaikan begitu anugerah besarnya buat kita untuk memahami, mengenal Tuhan. Ya itulah konsekuensinya, ya sangat logis kalau kita ya menerima penghakiman yang, kalau bahasa Tuhan tuh, lebih besar dari Sodom dan Gomora. Lebih besar hukumannya. Karena ya kita diperlihatkan anugerah itu. Ayolah saudaraku, saya sih rindu ngajakin aja orang-orang Kristen. Ayolah kita, proses hidup kita yang dikuduskan ini, hiduplah di dalam, ini yang saya mau bilang lagi nih, saya lupa. Kalau kita orang-orang Kristen mau terus hidup di dalam proses kebenaran, kita dididik di dalam pengajaran yang benar, kita diarahkan, kita dikuasai, kita dipenuhi dengan kebenaran Allah yang tidak bisa enggak. Kita harus studying the scripture. Sering saya bilang, ini pernyataan orang yang bijak, nih, gifted man juga nih, orang-orang yang punya talenta mengajar nih, menyatakan begini. If you want to hear God's voice, you must studying the scripture. Because if you want God to hear your voice, you pray. Kamu lakukan doamu untuk Tuhan dengar suaramu. Tapi ketika kamu ingin dengar suara Tuhan, kamu harus belajar Alkitab. Harus, saudaraku. Dan itu menjadi natur. Bayangin pesan Rasul Paulus. Apa kurangnya pesan Rasul Paulus kepada Timotius? Apa kurangnya pernyataan Rasul Yohanes dalam suratnya pada orang-orang Kristen saat itu? Ini yang harusnya menjadi natur, yang harusnya kita sadari. Natur hidup baru kita itu mencintai kebenaran. Ingat, hal yang bersukacita. Itu menjadi sebuah karakter, itu bukan sesuatu yang harus kita gapai. No, kadang-kadang saya dengar orang ngajarin tentang beatitudes itu sesuatu yang diperjuangkan, diusahakan. Enggak, itu karakter, itu natur yang diperlihatkan Tuhan. Kalau you Kristen, you terima Tuhan, you mengasihi Tuhan, itulah karakter. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah. Itu menjadi karakter. Nah, itu loh yang harusnya kita lihat kepada diri. Nah, bagusnya di awal tahun kita ngelihat kayak gitu. Introspeksi, bukan resolusi, saudaraku. Oh, nanti ada pembelaan lagi. Introspeksi itu yang melahirkan komitmen kembali. Aduh. Ya, kalau you maunya gitu, ya wis lah. Yang saya mau tekankan, gak ada upaya yang you bisa lakukan. Yang ada adalah you mau tunduk taat. Kita mau nih tunduk taat kepada kebenaran Tuhan yang berkuasa memimpin. Nah, hal pengudusan, saudaraku, saya udah sering ngomong. Hal pengudusan itu bukan sesuatu yang mistik atau bukan sesuatu yang transenden atau sesuatu yang kita dengan perjuangan keras kita lakukan hidup suci. No, saudaraku. Pengudusan itu arah yang diarahkan untuk kita laluin. Dengan membaca Alkitab, dengan studying the scripture, kita diarahkan.
Dan studying the scripture bukan sesuatu yang seperti kita kenal di dalam kehidupan dunia, study, belajar, enggak. Hal belajar Alkitab adalah hal yang mengarahkan kita dan mengarahkan kita ini dengan kuasa perkataan Tuhan. Nah, harusnya sering saya juga ngomong, harusnya kita dalam segala keadaan, makanya saya sering juga di awal tuh ngomong apapun keadaan kita, kita dipimpin Tuhan, kita dikuasai Tuhan, kita dipelihara Tuhan. Nah, kita jadi orang Kristen kalaupun dalam keadaan apapun, karena Alkitab juga mengkisahkan orang miskin yang dijadikan Tuhan umat pilihan Tuhan, tetap dalam kemiskinan, tetapi tetap hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Nah, makanya kalaupun kita isi atau kosong, sedikit atau banyak, berlimpah atau surut, ya kan, senang atau susah, memang nggak gampang ketika ini menjadi fakta, tetapi itu menjadi karakter yang bisa kita lihat dalam segala keadaan. Apakah kita menjadi karakter orang Kristen? Kita yang bisa melihat diri kita, kacamata hati kita membuat terang pengenalan akan kita di hadapan Tuhan, karena yang kita serahkan, kita perhadapkan diri kita sehingga kita bisa melihat diri kita, ukurannya tuh di hadapan Tuhan, saudaraku. Jadi, saudaraku, dengan begitu lebarnya saya berbicara ini, saya ingin mencoba masuk kembali dalam orang-orang yang mengemukakan tentang kekristenan. Dan saya berdoa, Anda tuh berdoa buat saya berharap Anda berdoa buat saya, agar saya pun menjadi orang Kristen yang nggak salah mengemukakan kekristenan ini, saudaraku. Karena memang kita terdorong untuk mengungkapkan kebenaran demi kebenaran, karena kita mencintai kebenaran, ya kita menjadi orang-orang yang menyaksikan atau orang-orang yang memberitakan kebenaran Tuhan. Dan saya berharap Anda berdoa buat saya, sehingga apa yang saya kemukakan adalah apa yang menjadi kebenaran Alkitabiah yang benar, yang kontekstual, yang maknanya jelas, yang maknanya bahasa Alkitab tuh memajukan edifying church, memajukan gereja Tuhan dengan pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, udah stop dengerin orang-orang yang mempengaruhi hidup kekristenan Anda, yang ngaco, yang salah, yang membodohi, yang menipu. Ya, mulailah dengan tahun ini mulai mendengar, memperhatikan orang-orang yang secara bertanggung jawab. Sederhana mendefinisikan orang-orang yang bertanggung jawab mengajarkan firman Tuhan kok. Dia mengkhotbahkan teks Alkitab dengan menjelaskan teks Alkitab secara konteks. Maksudnya secara konteks tuh maksud dan maknanya itu nggak kemana-mana, tapi dijelaskan apa yang dia ungkapkan tentang teks ini, dia dijelaskan maknanya, jadi dapet maknanya, dan itu nggak di luar atau nggak dibangun dari pemikiran manusia, itu semata-mata dari pernyataan-pernyataan Tuhan, tulisan-tulisan Alkitab lainnya. Dicombine, diharmonisasikan, kalau bisa menggunakan bahasa itu, diharmonisasikan menjadi makna yang kontekstual, sehingga pengajarannya, ungkapannya adalah semata-mata ya ungkapan yang menjelaskan kebenaran Tuhan. Gak usah jauh-jauh lah, ngomongin persembahan aja, ngomongin persepuluhan, ngomongin perceraian, ngomongin hal isu mengenai pelanggaran dosa, ya banyak sekali ya kita denger lah, pakai kesopinterannya, craftiness jadinya, jadi kelicikannya, kecerdikannya yang bodoh bagi saya. Semua kita harusnya bisa ngerti doktrin Kristus, doktrin Tuhan, doktrin Alkitabiah. Doktrin itu semata-mata ya pengajaran, ajaran yang kita dengarkan. Semoga, pesan saya ya, semoga Anda hidup di dalam kekudusan ini dengan belajar Alkitab dan mendengarkan orang-orang yang bertanggung jawab, memberitakan, mengajarkan, menyerukan kebenaran yang Alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bisa bertemu dalam kesempatan tayangan yang tentu yang saya bilang tadi. Anda berdoa buat saya sehingga tayangan yang saya ungkapkan lewat tayangan media sosial ada tayangan-tayangan yang mengisi atau diisikan atau kontennya adalah ungkapan-ungkapan yang Alkitabiah yang juga saya serap dari orang-orang yang bertanggung jawab mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Doa saya menyertai saudara dan doa Anda menyertai saya. Tuhan Yesus memberkati.